Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang juga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita bisa lanjut membahas hal-hal penting yang terkait dengan kewajiban kita, kewajiban utama kita kepada Allah, dan terkait dengan hak-hak utama Allah SWT, yaitu hak untuk ditauhidkan, hak untuk diibadahi hanya Dia saja dan tidak disekutukan, dan kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah serta tidak mempersekutukannya. Kita masih pada bab yang ke-15 setelah kita membahas nas yang pertama, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat As-Saba, di dalam surat Saba ayat 23. Maka kita akan membahas nas yang kedua, yaitu hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi sahih. Al-musannif rahimahullah ta'ala, musannif kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, rahimahullah ta'ala mengatakan fis sahih, di dalam kitab sahih, maksudnya di dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Ketika Allah menetapkan perkaranya di atas langit, maka para malaikat memukulkan sayap-sayapnya
karena tunduk terhadap firman Allah. Seakan-akan firman Allah yang didengar itu rantai yang beradu dengan sebuah batu yang keras. Yanfudhuhum dzalik, yang perkataan itu sampai selesai terjadi pada para malaikat. Artinya perkataan itu terus berlangsung pada para malaikat. Para malaikat mendengar perkataan itu hingga selesai. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ini seperti yang disebutkan dalam ayat surat Saba ayat 23. Hingga manakala rasa takut telah hilang dari hati-hati mereka, para malaikat. Qalu, mereka mengatakan, para malaikat berkata, di sebagian malaikat atau mereka saling berkata satu sama lain, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, maka mereka menjawab kepada yang bertanya tadi, al-haqqa, Allah berfirman yang hak, wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka mendengar kalimat tersebut pencuri dengar, artinya setan atau jin yang mencuri dengar, mendengar kalimat yang disampaikan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencuri dengar itu berusaha mencuri dengar apa perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada yang disampaikan oleh Jibril kepada malaikat, atau perkataan Allah berusaha untuk dicuri oleh setan. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri dengar itu seperti ini, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi pencuri dengar itu berusaha untuk mencuri dengar sampai ke langit, sebagian berada di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Sufyan Ibnu Uyainah menggambarkannya dengan telapak tangannya, dalam riwayat yang kanan menggambarkannya dengan telapak tangannya, faharrafaha, kemudian beliau memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan di antara jari jemarinya. Mungkin kayak gini ya, seperti ini, kemudian di jembreng jari jemarinya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu, maka pencuri dengar itu mendengar kalimat. Setelah Jibril menerima kalimat itu disampaikan kepada para malaikat yang lain, maka pencuri dengar itu mendengar kalimat yang asalnya dari Allah itu, fayulqiha ila man tahtahu, kemudian setan yang mencuri dengar pertama menyampaikannya kepada yang di bawahnya, kepada setan yang di bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtahu, kemudian setan yang ada di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahir, sampai akhirnya yang terakhir
setan yang terakhir menyampaikannya kepada atau melalui lisan seorang tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiyaha, maka boleh jadi bintang syihab, bintang yang fungsinya sebagai pelempar setan, itu mengenai setan sebelum setan itu menyampaikan kalimat itu kepada yang lain. Wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu, dan bisa jadi pula setan itu sempat menyampaikannya kepada yang lain sebelum diterjang oleh bintang syihab. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin, maka setan kemudian berdusta bersama dengan kalimat yang benar ini 100 kedustaan. Jadi ada kalimat yang benar tapi di dalamnya ada 100 kedustaan. Fayuqal, sampai akhirnya dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah telah berkata kepada kita pada hari ini dan hari ini akan terjadi begini dan begini. Fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama, maka dipercayailah dengan kalimat tersebut yang didengar dari langit. Dengan adanya kalimat tersebut akhirnya dipercayai, perkataan dukun dipercayai, yang itu asalnya didengar dari langit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Asy-syarah qauluhu fis sahih ay fi sahih al-Bukhari. Perkataan musannif fis sahih, di dalam kitab sahih, yang dimaksudkan di sini adalah sahih Al-Bukhari. Qauluhu idza qadallahu al-amra fis sama. Sabda Nabi SAW yang artinya apabila Allah menetapkan perkaranya di atas langit. Ai idza takallamallahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril. Artinya manakala Allah berbicara tentang penetapan suatu perkara yang Allah wahyukan hal itu kepada Jibril. Bima aradahu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tentang perkara yang itu kemudian disampaikan kepada Jibril. Kama sarraha bihi fil haditsil atis, bagaimana ditegaskan di dalam hadis yang akan datang. Wa kama rawa Sa'id Ibnu Mansur wa Abu Dawud wa Ibnu Jarir an Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Mansur, Abu Dawud, Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus samawati salsalatan kajarris silsilati 'ala Safwan. Apabila Allah berbicara dengan wahyunya, jadi wahyu yang disampaikan oleh Allah, Allah berbicara, mengatakan, berkata dengan wahyunya, disampaikan kepada Jibril. Ketika Allah berbicara dengan wahyu ini disampaikan kepada Jibril, sami'a ahlus samawat, maka penduduk langit, malaikat-malaikat yang menghuni langit-langit mendengar kalimat tersebut. Sol-solatan, layaknya seperti suara yang bersambung-sambung. Kajarri silsilah,
seperti diseretnya rantai ala safwan di atas batu yang keras. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga di dalam tafsir At-Tabari, juga Imam Bukhari secara mu'allaq. Al-mu'alliq yang menta'liq, yang memberikan catatan kaki terkait hadis ini mengatakan demikian, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan juga di dalam tafsir At-Tabari juga Al-Bukhari secara mu'allaq, artinya tidak disebutkan sanadnya, dan hadis ini sahih. Warawa Ibnu Abi Hatim, artinya tadi dalam hadis itu Allah berbicara, dan apa yang dikatakan Allah didengar oleh malaikat, khususnya Jibril. Kemudian malaikat-malaikat yang lain juga mendengar. Suaranya keras, bersambung-sambung, seperti rantai yang diseret di atas batu yang keras. Jadi tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa kalam Allah itu adalah kalam qaim binafsih. Perkataan Allah itu menurut sebagian orang Asy'ariyah atau Kullabiyah memahami bahwa kalam Allah itu adalah kalam qaim binafsihi, kalam yang ada pada diri Allah, tidak terdengar. Ini didengar, Allah berkata, dan perkataannya didengar oleh malaikat. Jadi membantah, riwayat-riwayat ini membantah apa yang menjadi pemahaman mereka. Warawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai, demikian juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, juga Ibnu Mardawai, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, lamma auhal jabbaru ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'a ar-rasula minal malaikati liyab'athahu bil wahyi. Ketika Allah ingin menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memanggil rasulnya dari kalangan malaikat. Allah memanggil utusannya, tapi utusan ini adalah malaikat, supaya malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu yang ingin disampaikannya. Ketika itu sami'atil malaikatu sautal jabbar, para malaikat mendengar suara Allah yang maha jabbar, yang maha perkasa, yang maha kuat, maha berkuasa. Mendengar suaranya. Jadi perkataan Allah ada suaranya, didengar suaranya oleh para malaikat. Yatakallamu bil wahyi, Allah berkalam dengan wahyunya. Falamma kashafa an qulubihim, ketika sudah terbuka rasa takut dari hati mereka, sa'alu amma qala Allah, mereka bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Faqalu, maka mereka para malaikat mengatakan, menjawab pertanyaan malaikat yang lain. Al-haq, Allah berfirman yang benar. Wa alimu, dan mereka para malaikat mengetahui, annallaha la yaqulu illa haqqa, Allah tidak berkata kecuali yang benar. Qauluhu, kemudian perkataan berikutnya, sabda Nabi SAW berikutnya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi, para malaikat memukulkan sayap-sayapnya karena tunduk mendengar firman Allah. Ai liqaulillahi ta'ala, liqaulihi ai liqaulihi ta'ala, tunduk mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan khada'anan bi fathataini minal khudu',
Artinya khada'anan di fathah kha dan dodnya khada'anan. Dari asal kata khudu' tunduk. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bunyinya bi dhammi awwalihi wa sukun thanihi. Artinya di dhammah awalnya, kha-nya di dhammah khu, terus disukun dodnya khud'anan. Wa huwa masdarun bi makna khadi'in. Ini masdar artinya adalah khadi'in, dalam keadaan tunduk. Khadi'in liqaulihi, dalam keadaan tunduk mendengar firman Allah. Qauluhu ka'annahu silsilatun ala Safwan. Sabda beliau ka'annahu silsilatun, seakan-akan ia adalah mata rantai yang beradu dengan batu yang keras. Yang dimaksudkan ka'annahu ay ka'anna sauta al-masmu'a silsilatun. Seakan-akan suara yang didengar dari firman Allah itu laksana silsilah, rantai ala Safwan yang jatuh atau yang beradu dengan batu. Wa huwa al-hajarul amlas, batu yang halus. Mungkin karena saking kerasnya maka batu itu menjadi halus. Jadi rantai itu suara itu didengar seakan-akan rantai yang gemerontang terjatuh di atas batu yang keras. Qauluhu yanfudhuhum dzalik huwa bi fathit tahtiyah, dengan di fathah ya-nya. Tahtiyah itu maksudnya adalah huruf yang ada titiknya dua. Ini tahtiyah. Di fathah ya-nya, ya. Wa sukun an-nun, dan nunnya disukun yan. Wa dhammil fa'i wad dzal al-mu'jamah, dan di dhammah fa dan dzalnya. Yanfudhuhum dzalik. Kemudian apa arti dzalik? Ilal ay al-qaul. Dzalik ay dzalikal qaul. Yanfudhuhum dzalikal qaulu. Ini fa'ilnya. Fa'il daripada yanfudhu. Wad dhamir fi yanfudhuhum lil malaikah. Dhamir hum pada yanfudhuhum adalah malaikat. Ay yanfudhu dzalikal qaulu al malaikah. Yanfudhu dzalikal qaulu al malaikah, artinya berlangsung perkataan itu didengar atau terjadi pada para malaikat. Para malaikat mendengar suara itu sampai suara itu habis, selesai. Ay yakhlusu dzalikal qaul, artinya sampai perkataan itu selesai. Wa yamdi fihim, dan berlangsung pada para malaikat, hatta yafza'u anhu, sampai para malaikat kemudian lenyap rasa takutnya daripadanya. Wa 'inda Ibni Mardawayh min hadis Ibni Abbas fala yanzilu ala ahli sama'in illa su'iqu. Jadi disebutkan dalam riwayat Ibnu Mardawayh dari hadis Ibnu Abbas, ini kita disuruh melihat di dalam Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 538. Artinya terbitan yang dipakai di dalam kitab ini. Fala yanzilu ala ahli sama'in, maka tidaklah turun wahyu itu kepada penduduk langit kecuali su'iqu, kecuali mereka itu pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika mendengar suara Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril, mereka pingsan, tidak sadarkan diri. Wa 'inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'a, di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya secara marfu' disebutkan riwayat sebagai berikut. Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus sama'id dunya salsalatan kajarri as-silsilati 'ala as-safa fayas'aqun
fala yazaluna kadzalik hatta ya'tiyahum Jibril. Al-Hadits. Ketika Allah berbicara dengan wahyunya, berkata dengan wahyunya, sami'a ahlus sama'id dunya, maka penduduk langit dunia, penduduk langit yang terdekat dengan dunia itu mendengar suara itu, perkataan Allah sebagai sol-solah, sebagai bunyi keras yang bersambung-sambung seperti terseretnya rantai di atas sebuah batu yang keras. Fayas'aqun, maka mereka pingsan, tidak sadarkan diri. Fala yazaluna kadzalik, dan mereka terus dalam keadaan demikian sampai datang kepada mereka Jibril alaihi salatu wassalam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadits. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini sahih menurut yang memberikan ta'liq di dalam kitab ini. Qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim taqaddama ma'na. Sabda beliau hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai hilang rasa takut dari hati mereka, sudah dijelaskan pada saat kita membahas ayat 23 surat Saba. Sudah kita bahas maknanya. Yang dimaksudkan dengan hum qulubuhum an qulubihim artinya para malaikat. Qauluhu qala madza qala rabbukum qalul haq. Artinya qalu, ketika para malaikat bertanya apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, maka mereka menjawab qalu, mereka mengatakan qala Allahu al-haq, Allah berkata benar. Alimu annahu la yaqulu illa al-haqqa, mereka tahu bahwa Allah tidak berbicara kecuali yang hak. Allah tidak berbicara kecuali perkataannya pasti benar. Qauluhu fayasma'uha mustariqus sam'i. Ada riwayat mustariqun dalam bentuk jamak. Dalam Bukhari juga mustariqu as-sam', di sini dengan lafaz mufrad. Maka mendengar kepada kalimat itu mustariqus sam'i, pencuri dengar. Yang dimaksudkan yasma'uha ay yasma'ul kalimah allati qadaha Allah. Artinya pencuri dengar itu mendengar kalimat yang Allah memutuskan perkaranya dengan kalimat itu. Siapa pencuri dengar itu? Wahum as-sayatin yarkabu ba'duhum ba'dha. Mereka adalah para setan jin yang sebagiannya naik di atas sebagian yang lain. Wa fi Sahih al-Bukhari an Aisyah marfu'a, dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, riwayat ini marfu', disebutkan hadisnya innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa as-sahab fatadhkurul amra qudiya fis sama fatastariqus sayatin as-sam'a fatuhihi ilal kuhan. Dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, hadisnya marfu' kepada Rasulullah SAW, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, tanzilu fil anan ay fis sahab, turun ke awan. Lalu para malaikat itu menyebutkan suatu perkara yang telah diputuskan di atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat menyebut ini, maka setan-setan mencuri dengar. Jadi mendengarnya dari malaikat. Di sini para setan itu mendengar perkataan itu dari para malaikat, perkataan Allah dari malaikat, yang para malaikat saling bertanya satu sama lain, terutama malaikat-malaikat penduduk bumi bertanya kepada Jibril. Jibril bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah? Allah memutuskan apa?
Ketika itu setan-setan mencuri dengar. Fatuhihi ilal kuhan, maka setan-setan itu pun kemudian membisikkannya kepada dukun-dukun. Sehingga kadang-kadang dukun berkata benar karena kebetulan yang disampaikan adalah pas benar. Tapi seperti yang dikatakan di akhir riwayat, dukun itu dusta, 100 kali dusta, yang benar 1. Qauluhu wa mustariqus sam'i hakadha wasafahu Sufyan bikaffihi. Dan pencuri dengar itu begini, Sufyan menggambarkannya dengan telapak tangannya. Ai wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'd, artinya Sufyan itu menggambarkan naiknya sebagian setan di atas sebagian setan yang lain. Yang dimaksudkan Sufyan di sini adalah huwa Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Al-Kufi, kemudian Al-Makki. Seorang yang fiqh terpercaya, seorang yang hafidh, seorang yang faqih, seorang imam dan seorang hujjah. Mata sanata 98 wa mi'ah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Walahu ihda wa tis'una sanah. Beliau berumur waktu itu 91 tahun. Jadi umurnya cukup panjang, 91 tahun. Jadi seperti kita gambarkan tadi, Sufyan memberikan gambaran kira-kira menurut dugaan saya, tangannya dimiringkan seperti ini lalu dijembreng jari jemarinya. Jadi setan-setan sebagian di atas, sebagian yang lain untuk maksud mencuri dengar dari langit. Apa yang menjadi ketetapan Allah terkait dengan urusan-urusan makhluk di muka bumi atau di atas bumi. Qauluhu faharrafaha biha'in muhmalah, dengan huruf ha, wara dan dengan huruf ra, musaddadah, ra-nya ditasdid, wafa kemudian fa, harrafa. Tapi dalam riwayat ada yang tanpa tasdid, wallahu alam. Qauluhu wa baddada ay farraqa baina asabi'ihi. Baddada maksudnya adalah memisah-misahkan antara jari jemarinya. Qauluhu fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka pencuri dengar itu mendengar kalimat yang disampaikan oleh para malaikat, kalimat Allah, kemudian setan pencuri dengar itu menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Ay yasma'ul fawqaniyyu al-kalimata fayulqiha ila akhar tahtahu. Artinya setan yang berada di atas mendengar kalimat lalu menyampaikannya kepada setan yang lain yang ada di bawahnya. Tsumma yulqiha ila man tahtahu, kemudian menyampaikannya kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahir, sampai yang terakhir menyampaikannya ke lidah tukang sihir au al-kahin, atau ke dukun. Sehingga ketika pas yang disampaikan itu adalah benar kalimat yang didengar, itu kebetulan pas benar. Qauluhu farubbama adrakahu shihab qabla ayulqiyaha. Bisa jadi ada bintang namanya disebut shihab, dia sebagai pelempar setan, sempat mengenai setan tersebut sebelum setan itu sempat menyampaikannya kepada dukun atau kepada yang lain. As-shihab, dijelaskan makna shihab di sini, huwa an-najmu alladhi yurma bihi, bintang yang fungsinya digunakan untuk melempar setan. Ay rubbama adraka as-shihabu al-mustariqa, artinya bisa jadi bintang shihab ini mengenai setan yang mencuri dengar.
Wa hadza yadul ala anna ramya bisyuhub kana qabla al-mab'ats. Sebelum itu, jadi ketika setan sempat dikenai oleh bintang ini, maka tidak sempat menyampaikan keputusan Allah tadi, sehingga setan tidak mau turun ke bumi menyampaikan kepada dukun dengan tangan hampa. Dia harus ngarang cerita, diceritakanlah menurut apa yang mereka mau. Akhirnya dusta. Tapi ada kalanya belum sempat dikenal oleh bintang Syihab, sempat menyampaikan kepada dukun. Akhirnya kebetulan benar. Tapi ini jarang terjadi. Kemudian dijelaskan di sini wa hadza yadullu ala anna ar-ramya bis-suhub kana qabla al-mab'ats. Ini membuktikan bahwa pelemparan dengan bintang Syihab itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya ramai peluru-peluru bintang Syihab menghantam setan-setan, itu ramai di langit. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, wasyaq lahu, dan siyak riwayat ini ada di dalam riwayat Ahmad fil Musnad min tariq Ma'mar, dari jalan Ma'mar. Beliau mengatakan amba'ana Az-Zuhri, telah memberikan kabar kepada kami Az-Zuhri, an Ali ibn Husain, dari Ali ibn Husain, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin min ashabihi. Dulu Rasulullah SAW pernah duduk di sekelompok orang di antara sahabat-sahabat beliau. Qala Abdul Razak, kemudian Abdul Razak mengatakan, dari orang Ansar Abdul Razak. Qala, beliau mengatakan farumiya binajmin azim, maka dilemparlah setan itu dengan bintang yang besar. Fastanara, kemudian bersinar. Loncat bintang itu kan seperti kelihatan loncat bintang, bersinar. Qala, beliau bersabda, ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadha fil jahiliyah. Apa yang kalian katakan kalau ini terjadi di zaman jahiliyah? Qala kunna naqul la'allahu yuladu 'azim aw yamutu 'azim. Kami menjawab, mungkin ada seorang besar yang lahir, atau mungkin ada seorang besar yang mati. Maka terjadi itu sinar bintang yang meloncat tadi. Qultu liz-Zuhri, saya berkata kepada Az-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah, apakah itu terjadi yang dilempar dengan bintang Syihab itu di zaman jahiliyah? Qala na'am, Az-Zuhri mengatakan na'am. Walakin ghalazat hina bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan tapi semakin banyak pada saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah penjagaan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Qala fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi, sesungguhnya tidaklah dilemparkan dengan bintang itu, tidaklah dilempar dengan bintang itu karena kematian seseorang. Artinya bintang itu cemlorot, meloncat, itu bukan karena kematian seseorang. Wala li hayatihi, dan juga bukan karena kehidupan seseorang. Walakin Rabbana tabaraka ismuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy thumma sabbaha ahlus sama alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Akan tapi Allah Rabb kita tabaraka ismuhu, yang maha berkah namanya, ketika menetapkan suatu keputusan perkara, maka malaikat-malaikat yang menjadi penggotong arsy itu bertasbih. Malaikat-malaikat yang pemikul arsy itu bertasbih. Kemudian bertasbih pula penduduk langit yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi.
Kan arsy ada yang paling tinggi, ada pemikulnya malaikat. Kemudian malaikat-malaikat yang menghuni langit ke-7, ke-6 sampai ke-1. Begitu seterusnya bertasbih. Thumma yablughu at-tasbih hadhihi as-sama' ad-dunya. Kemudian sampailah tasbih itu di langit yang terdekat ini, langit dunia ini. Thumma yastakhbiru ahlus sama'i alladzina yaluna hamalatal ars. Kemudian malaikat penghuni langit yang ada di bawah malaikat pemikul ars mencari kabar, bertanya tentang kabar, ada peristiwa apa. Fayaqulul ladzina yaluna hamalatal ars li hamalatil ars. Maka berkatalah malaikat yang menghuni langit di bawah malaikat yang menjadi pemikul ars berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kamu? Fayukhbirunahum, maka malaikat pemikul ars ini memberikan kabar mereka, memberikan kabar kepada mereka. Wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'an, dan setiap penghuni langit akan memberi kabar kepada penghuni langit yang lainnya. Maksudnya malaikat-malaikat penghuni langit akan memberikan kabar kepada malaikat penjaga langit yang lainnya. Hatta yantahiyal khabaru ila hadis sama, sampai akhirnya berita itu berakhir ke malaikat penghuni atau penjaga langit dunia ini. Wa yakhtaful jinnu sam'a. Saat itu jin menangkap pendengaran, artinya berusaha untuk menangkap apa yang didengarnya. Fayur mauna, maka jin itu kemudian dilempari dengan bintang syihab. Ini kisah detailnya seperti itu. Jadi setelah sampai ke penjaga langit dunia, saat itu jin-jin berusaha untuk mencuri dengar. Ketika itu mereka dilempari oleh bintang syihab. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Maka apa yang mereka bawa sesuai dengan berita yang mereka dengar, maka itu adalah benar. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun, akan tapi mereka membuat pemalsuan-pemalsuan di dalamnya dan membuat tambahan-tambahan. Qala Abdullah mengatakan, qala abi, ayahku berkata, qala Abdul Razak berkata, wa yakhtaful jinnu wa yurmaun. Jin-jin itu menangkap sesuatu yang mereka dengar. Wa yurmaun, dan mereka dilempari oleh bintang syihab. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain baginya, lakinnahum yaziduna fi, akan tapi jin-jin itu memberikan tambahan tentang isi berita. Wa yaqrifuna, membuat pemalsuan-pemalsuan, wa yanqusun, dan mengurang-urangkan isi beritanya. Dikit lagi, kita tunda saja daripada tergesa-gesa. Kita akhiri sampai sekian saja dulu. Maksudnya kita sampai pada kisah tentang bagaimana para malaikat mendengar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat menyampaikan kepada malaikat yang lain sampai akhirnya ke langit dunia, dan setan berusaha untuk mencari dengar. Tapi ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak berhasil. Berhasil atau tidak berhasil, setan tetap melakukan pekerjaannya, menyampaikan kepada dukun atau tukang sihir, sehingga ada yang benar satu, tetapi kebanyakan adalah dusta. Yang bisa kita simpulkan dari masalah yang kita baca ialah bahwa Allah berkalam,
Dan kalam Allah dengan lafaz dan dengan suara yang bisa didengar oleh para malaikat. Jadi perkataan Allah ada suaranya, ada lafaz, terdiri dari huruf dan didengar. Perkataan Allah bukan kalam qaim binafsihi, bukan perkataan yang ada dalam dirinya Allah, tidak bisa didengar. Ketika wahyu itu sampai, menurut sebagian orang itu sampai dengan sendirinya. Adapun apa yang dikatakan, yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, maka ini ada yang mengatakan itu adalah hikayah atau itu adalah ibarah an kalamillah. Itu hikayat atau ibarah, ungkapan tentang kalam Allah, bukan itu sendiri kalam Allah menurut mereka. Dan ini terbantah dengan riwayat-riwayat yang kita paparkan tadi, dan riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang sahih karena diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi Allah berkalam, kalam Allah hakiki, asasnya kalam itu adalah merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah memang punya sifat kalam, tetapi kapan Allah berfirman, dengan bahasa apa Allah berfirman, dan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk difirmankannya, maka itu adalah termasuk sifat fi'il Allah. Dan Allah yaf'alu ma yurid, berbuat menurut apa yang Dia kehendaki, termasuk berkata. Allah berkata apa yang Dia kehendaki, kapan Dia berkehendak, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi kalam itu satu sisi dari asalnya merupakan sifat zat, tapi kalau kita lihat dari satu persatu kalam Allah itu, maka itu adalah sifat fi'il, sifat fi'liyah Allah, sesuai dengan kehendaknya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dan menambah keimanan kita, karena kullama kana al-insan billahi a'raf kana lahu akhwaf. Setiap kali manusia semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak mau mengenal Allah, maka semakin kita akan jauh dari rasa takut kepada Allah, dan juga akan jauh dari rasa cinta kepada Allah. Supaya cinta kita tumbuh kepada Allah, rasa takut kita juga tumbuh, harus semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini nas'alullah lana wa lakum at-taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.